Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delita Anggriana Putri dengan NPM 242100091. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang ahli dan independen untuk menilai kewajaran serta keandalan laporan keuangan suatu entitas. Kemudian memberikan pendapat atau opini sebagai bentuk eksure sehingga informasi keuangan dapat dipercaya oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Contoh sederhananya, misalnya sebuah perusahaan melaporkan laba sebesar 2 miliar. Auditor tidak bisa langsung percaya begitu saja, tetapi akan memeriksa bukti-bukti seperti faktur penjualan, bukti pembayaran, rekening bank, dan juga dokumen lainnya. Jika semua bukti mendukung dan sesuai dengan standar akuntansi, auditor dapat menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar. Lalu, kesimpulannya adalah auditing bukan bertujuan untuk mencari kesalahan atau kecurangan semata, tetapi auditing memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun secara benar, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan dapat membuat keputusan ekonomi dengan lebih percaya diri. Perbedaan audit dan akuntansi. Audit bersifat analisis. Pemeriksaan dimulai dari laporan keuangan lalu dijadikan bukti. Dilakukan oleh akuntansi publik atau eksternal. Pedoman pada standar profesional akuntansi publik (SPAP) dan kode etik profesional akuntansi publik standar pengendalian mutu. Sedangkan akuntansi bersifat konstruktif. Proses dimulai dari bukti pembukuan menjadi laporan. Dilakukan oleh pegawai perusahaan, bagian akuntansi ataupun internal. Pedoman pada standar akuntansi keuangan SAK, ETAP, dan IFRS. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Farhanka Syafitaloka dengan NPM 2410097. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan audit. Nah, proses audit itu dimulai ketika kantor akuntan publik atau KAP dihubungi oleh calon klien yang membutuhkan jasa audit atas laporan keuangannya. Nah, pada tahap ini, klien itu menyampaikan kebutuhan dan tujuan dilakukannya audit. Selanjutnya, KAP membuat janji untuk bertemu dengan klien. Nah, pertemuan ini bertujuan untuk memahami kondisi perusahaan, ruang lingkup audit, serta mendiskusikan kebutuhan dan harapan klien terhadap proses audit. Setelah itu, KAP mengajukan surat penawaran atau proposal audit. Surat ini berisi ruang lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan audit, biaya jasa audit, serta syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, apabila penawaran telah disetujui, maka auditor mulai melaksanakan audit file work atau pekerjaan lapangan di kantor klien. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan bukti audit, memeriksa dokumen, melakukan wawancara, serta menguji transaksi dan pengendalian internal perusahaan. Hasil dari pekerjaan lapangan ini nantinya akan menjadi opini dalam audit tersebut. Perkenalkan, nama saya Dimas Jose Fadila, biasa dipanggil Jose. NPM saya 242100092. Di sini saya akan menjelaskan mengapa diperlukan adanya audit. Jadi ada beberapa alasan kenapa audit itu diperlukan. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan dan mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan. Yang kedua itu memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketiga itu memenuhi ketentuan peraturan terutama bagi perusahaan tertentu dan perusahaan go public yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Yang terakhir itu mendukung kepatuhan perpajakan karena SPT yang didukung laporan keuangan itu yang telah diaudit itu lebih dipercaya oleh pihak pajak. Hai semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis audit. Jadi jenis-jenis audit ada 4 pengelompokan, yaitu yang pertama ada jenis-jenis audit berdasarkan luas pemeriksaan.
yaitu pemeriksaan umum atau general audit dan pemeriksaan khusus atau special audit. Yang kedua, jenis audit berdasarkan ketaatan dan internal, meliputi pemeriksaan internal atau internal audit dan pemeriksaan ketaatan atau compliance audit. Yang tiga yaitu ada manajemen audit, meliputi tujuan 3E. 3E adalah ekonomis, efisiensi, dan efektif. Dan ada 4 tahap, yaitu perencanaan, pengumpulan bukti, pengembangan, dan penyusunan laporan. Yang keempat, komputer audit meliputi audit around the computer dan audit through the computer.